Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu mendengar nama Khabbab bin Al-Arat? Ia bukan khalifah, bukan jenderal, bukan pula saudagar kaya. Namun, namanya abadi dalam sejarah sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling kokoh dalam iman dan paling besar dalam menanggung ujian. Inilah kisah tentang Khabbab bin Al-Arat, seorang budak, seorang pejuang, dan seorang pahlawan dalam diam. Kisah yang akan membuat kita merenung tentang arti sebenarnya dari kesabaran dan keteguhan dalam memegang iman. Nama lengkapnya adalah Khabbab bin Al-Arat. Ia berasal dari suku Tamim, tapi kemudian dijadikan budak oleh bangsa Quraisy. Ia tinggal di Makkah dan bekerja sebagai pandai besi. Majikannya adalah seorang wanita Quraisy yang kejam dan bengis. Di masa itu, menjadi budak sudah cukup menderita. Tapi Khabbab harus menanggung lebih dari itu. Karena ia adalah salah satu dari 10 orang pertama yang memeluk Islam. Ketika Islam masih sangat asing dan belum memiliki kekuatan politik. Khabbab dengan penuh keyakinan menyatakan keimanannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sejak itulah, derita yang panjang dimulai. Khabbab disiksa dengan cara-cara yang tidak akan sanggup ditanggung oleh manusia biasa. Tubuhnya dibaringkan di atas bara api. Punggungnya ditempelkan ke batu panas di bawah terik matahari Makkah. Dan majikannya memanaskan besi, lalu menempelkannya ke kulitnya yang telanjang. Abu Bakar As-Siddiq pun pernah menangis saat melihat bekas luka bakar di punggung Khabbab. Bayangkan, tubuhnya terbakar, dagingnya mengelupas, namun dari mulutnya tak pernah keluar kata menyerah. Yang ada hanya satu kalimat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Ketika para sahabat mengadu kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, mengapa kita tidak meminta pertolongan kepada Allah?" Khabbablah yang berdiri, menunjukkan luka-lukanya. Dan Rasulullah menjawab dengan sabar. Akan datang suatu masa ketika seorang muslim bisa berjalan dari sana ke Hadramaut tanpa rasa takut kecuali kepada Allah. Tapi kalian tergesa-gesa. Meski seorang budak dan terus-menerus disiksa, Khabbab tetap menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ia bahkan menjadi guru mengaji bagi Fatimah binti Al-Khattab dan suaminya Said bin Zaid. Dan dari rumah merekalah lahir kejutan besar. Seseorang yang awalnya datang untuk membunuh Nabi, tapi justru berbalik menjadi pelindung Islam. Dialah Umar bin Khattab. Ya, Khabbab adalah guru Al-Quran bagi keluarga Umar. Dan termasuk orang yang menyaksikan keislaman Umar secara langsung. Ketika kaum muslimin berhijrah ke Madinah, Khabbab ikut serta. Ia bukan budak lagi, tapi seorang mukmin yang merdeka, yang kini berdiri sejajar bersama para sahabat Nabi lainnya. Ia turut berjuang dalam Perang Badar dan berbagai peperangan penting lainnya. Tak sedikit pedang musuh yang ia hadapi. Tak sedikit luka baru yang ia terima.
namun tak pernah sedikit pun ia gentar. Ketika Islam berjaya dan para sahabat mulai hidup tenang, Habab tetap hidup sederhana. Ia pernah memiliki rumah, bahkan memiliki harta. Tapi ia tidak pernah menyimpannya untuk diri sendiri. Harta itu ia gunakan untuk membebaskan budak-budak lain. Karena ia tahu persis rasa sakit menjadi seorang budak yang tak punya kebebasan dan kehormatan. Habab wafat pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ia adalah sahabat pertama yang dikuburkan di Kufah, dan Ali sendiri yang turun ke liang lahat untuk memakamkannya. Ali menangis sambil berkata, "Semoga Allah merahmati Habab. Ia telah memeluk Islam dengan ikhlas, berhijrah dengan sepenuh hati, dan hidup sebagai seorang pejuang sejati. Meski ia bukan sahabat yang sering disebut-sebut, tidak seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, atau Ali. Namun langit dan bumi bersaksi bahwa Habab bin Al-Arad adalah simbol keteguhan dan pengorbanan. Sahabatku, dalam hidup ini, kita mungkin tidak mengalami siksaan seperti Habab. Namun, setiap kita pasti diuji. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan tetap teguh dalam iman, seperti Habab bin Al-Arad? Atau justru goyah hanya karena cobaan dunia yang sementara? Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang kuat, yang tetap istiqomah walau hidup tak mudah. Dan semoga kita bisa berkumpul bersama Habab bin Al-Arad di surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kisah inspiratif ini. Karena satu klik dari Anda bisa jadi sumber pahala yang terus mengalir. Sampai jumpa di kisah sahabat Nabi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.